Nanti bila Indonesia sudah kaya, orang Malaysia datang sana jadi bibik. Nanti orang Malaysia ke Indonesia bina bangunan jadi kontraktor dong. Indonesia peringkat 2 dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sakit hati bila kami dapat subsidi. Kenapa anda perlu sakit? Anda orang Indonesia, jaga je lah Indonesia tu. Nomor 1 di Asia Tenggara yang mampu memakmurkan rakyatnya dan rakyat bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Fakta unik, bumi dimiliki 100% oleh Indonesia. Kurang tepat. Saya minta Kurang tepat. Kalau Indonesia nomor 4 terkaya di dunia, kata orang Malaysia, alam ini pun milik Indonesia. Itulah jokes daripada orang Malaysia, geng, yang membuat ikinya ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video statement Pak Prabowo yang bilang Indonesia negara terkaya nomor 4 di dunia. Itu gak bener ya, geng, ya, kata netizen maupun juga orang Indonesia. Kenapa? Karena datanya ataupun faktanya itu Indonesia nomor 2 termiskin di dunia, geng. Dan beberapa video yang akan Ikinya reaction buat kalian seputar orang Indonesia tersakiti bila orang Malaysia dapat subsidi. Nah, ini kenapa ya, bila orang Malaysia mendapatkan subsidi dari kerajaannya, itu orang-orang Indonesia kenapa banyak yang tidak terima, mengolok-oloknya ataupun mengatainya. Padahal itu memang tugas kerajaan Malaysia untuk melayani kepada rakyatnya. Kayak gitu, untuk mensejahterakan rakyatnya. Kenapa warga Indonesia nih kok kebanyakannya tidak ada yang terima? Kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Iya kan je. Iya kan aja. Iya bisa. Mimpi itu percuma dong. Saya amat yakin ini bukan omong-omong kosong. Tapi enggak bisa Indonesia jadi negara keempat terkaya. Mana mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan risau. Indonesia bisa jadi negara terkaya di dunia. Lebih kaya dari China, lebih kaya dari Amerika, semua. Jangan risau dong. Nanti bila Indonesia sudah kaya, orang Malaysia datang sana jadi bibik. Nanti orang Malaysia ke Indonesia bina bangunan jadi kontraktor dong. Waduh, ini bukan omong kosong, bapak-bapak, ibu-ibu. Sejurus selepas ini, orang Malaysia takkan panggil lagi Indonesia Konoha. Kita akan panggil Kono Kaya. Mama. Gua tahu ini bakalan sepi. Indonesia peringkat 2 dalam jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sekilas kayak nggak kelihatan ya, kayak nggak kelihatan gitu banyak penduduk miskinnya. Tapi nomor 2 bro di dunia bro. Dan ini udah faktanya gitu loh. Ini dia tabelnya nih. Tuh. Zimbabwe pertama. Ya kita tahu lah. Dolar Zimbabwe kan hancur banget ya. Terus Indonesia El Salvador, Brazil, bahkan Iran, Vietnam, Argentina, China, kita Thailand. masih lebih miskin daripada Thailand, lebih miskin daripada Vietnam. Brazil masuk negara miskin juga ya. Padahal jarak Indonesia tuh ke Zimbabwe tuh ya dikit ya, tapi jarak Indonesia ke El Salvador itu jauh banget. Berarti pertanyaannya, sudahkah manusia atau rakyat di Indonesia bahagia? Cakap dengan dia, negara kami bagi subsidi, berarti negara kami So, kalau Malaysia memang bagi subsidi kepada rakyat, kenapa? Daripada dulu lagi memang Malaysia ada subsidi untuk rakyat. Itu kelebihan kami. Dan rakyat kami juga bayar cukai. Dapat subsidi berarti barang murah sedikit demi mengawal harga barang supaya rakyat jelata dapat kemudahan, kesenangan sikit untuk membeli barang dengan harga yang lebih
berpatutan. Itu barang keperluan asas lah. Subsidi petrol, tepung, minyak masak. So jadi kenapa perlu anda kepanasan? Kenapa anda perlu kepanasan jika Malaysia ada subsidi? Subsidi bukan bererti tak payah pergi kerja. Subsidi bukan bererti tak perlu pergi kerja. Kami kerja ke tak kerja ke tak pernah mengganggu pun urusan anda. Rakyat Malaysia rata-rata pergi kerja sebab tu jalan jam. Traffic jam. Waktu bekerja lah. Okay, pagi waktu orang nak pergi ke office dan balik waktu balik kerja. So jadinya kenapa perlu anda sakit hati bila kami dapat subsidi? Kenapa anda perlu sakit? Anda orang Indonesia, jaga je lah Indonesia tu. Dah elok dah bertudung tu, tapi kenapa nak bergaduh sesama Islam? Indonesia majoritinya beragama Islam. Dan Malaysia ni majoriti pun orang Islam. Orang serantau. Ada tak negara-negara lain, Brunei, Filipina, Thailand, marah orang Malaysia kenapa dapat subsidi? Ada? Tak ada. Tak ada. Negara-negara maju pun, okay, negara-negara maju pun ada subsidi. So belajar lebih lagi. Sebenarnya ke kau sakit hati sebab Indonesia tak ada subsidi? Itu je sebenarnya. Sebab sebenarnya hati tu sakit. Nampak sangat hati tu sakit. Sebab orang Malaysia dapat subsidi. Mind your own business. Jaga urusan negara sendiri je. Tak perlu nak jaga urusan negara Malaysia. Negara nomor 1 di Asia Tenggara yang mampu memakmurkan rakyatnya dan rakyat bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Ini fakta. Betul. Karena berjuta-juta pekerja migran mewujudkan impiannya di negeri ini. Aslinya macam ini Kak, kenapa banyak warga kita itu yang mengurusi hal subsidi negara Malaysia. Aslinya warga kita juga ingin seperti warga sampean, namun mereka itu untuk menyampaikannya tidak bisa kayak gitu ya, Ikinya tertutupi, makanya Ikinya saja yang mewakili. Kayak gitu. Aslinya dalam pikiran mereka itu sama, ingin kayak gitu. Kalau orang yang waras, kalau orang yang tidak keberangkat untuk menyampaikannya, banyak kok konten-konten kreator yang coba kalau di Indonesia kita ada subsidi, harga minyak murah, harga gula murah, harga beras murah, petrol murah, dan lain sebagainya murah, tol bagus dan sebagainya, pajak murah. Aslinya warga Indonesia tuh mau seperti warga Malaysia Kak, namun mereka itu gengsi ataupun malu kayak gitu loh. Ya bisa juga dibilang juga sakit hati, kenapa Malaysia bisa, kenapa kita tidak bisa. Nah, itu Kak aslinya. Ya, ini hanya pendapat Ikinya pribadi, namun kebanyakan orang berspekulasi seperti itu, kayak gitu. Jadi jangan heran kalau warga Indonesia banyak mempersoalkan kalau di debat sudah di komentar sudah kalah dan koyak gitu, pasti yang ditunjuk itu subsidi dan juga subsidi, pokoknya subsidi yang pertama itu subsidi kan, dan juga genting Helen. Nah itulah pokoknya, itulah ancaran-ancaran bila mereka sudah koyak. Nah oke, yang Ikinya akan mereaction beberapa video lagi, ini jokes kepada netizen Indonesia. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Ramai yang cakap saya ni acah-acah cakap Melayu lah, acah-acah cakap KL lah. Bukan macam tu. Saya kan kerja dekat sini. Saya naklah juga diorang faham kita cakap apa kan. Tu yang saya cakap Melayu. Dengan orang Sunda saya cakap Sunda kan. Nuju naon? Menuju cicing. Nuju Tinggal cicing. video. Tinggal video abiknya. Dengan orang Sunda saya cakap Sunda lah. Dengan orang mana? Orang Indonesia saya cakap Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu betul. Ada masa sedih lah juga sebab yelah, macam kenapa orang nak hate komen. Fakta unik, bumi dimiliki 100% oleh Indonesia. Kurang tepat. Saya minta maaf kepada saudara Hakim. Saya nak bagi peringatan kepada saudara Hakim, hati-hati kalau nak bagi fakta. Tak kiralah fakta unik ke, fakta tak unik ke, hati-hati. Sebab fakta yang paling unik, yang paling tepat ialah 8
planet yang ada dalam sistem suria dimiliki 100% oleh Indonesia. Itu fakta paling unik. Sebelum planet-planet itu dituntut oleh mereka, lebih baik kita serahkan 8 planet itu kepada mereka demi menjaga hati dan juga perasaan mereka. Assalamualaikum. Kurang tepat kalau 8 planet. Yang paling tepat adalah seluruh galaksi di alam semesta punya Indonesia. Memang kalau ikutkan ketepatan fakta itu seluruh alam, tapi kita bagi peluang untuk mereka, ada sikit untuk mereka buat tuntutan. Kalau tak, terbubarlah dia punya gelaran King of Claim tu. Kalau tak, memang terbubarlah. Kesian dia orang, tak boleh claim. Kita bagi peluang lah untuk dia orang claim sikit. Okey. Faham lah ya. Assalamualaikum. Hal-hal yang absolutely terlarang yang nggak boleh kalian lakukan pas kalian di Malaysia ya. Jadi perkenalkan, aku Ramzi, salah satu ekspatriat Indonesia yang sekarang lagi kerja di Malaysia. Yang pertama, please stop nanyain di mana alamat Upin Ipin. Betul banget. Runtuh, rumah Tok Dalang, rumah Opa, kabar Kak Ros, Uncle Mutu, semuanya. Stop kalian tanya. So asik kalian bujang. Yang kedua, nggak semua kata-kata di Malaysia ini akhiran ujungnya itu Jakarta, bukan Jakarta. Anda, bukan Anda. Kursi, bukan kursi. Wadaw, bukan wadawa. Terakhir yang absolutely perfectly nggak boleh kalian bilang kalau kalian lagi di Malaysia, yaitu rendang dari Indonesia. Kenapa harus keluar negeri? Indo apa kabar? Susah guys. Banyak anak-anak muda kita saat ini lagi susah cari kerja. Itu satu ya, kita susah cari kerja. Anak-anak lulusan SMA, SMK itu sulit kali cari kerja. Anak-anak lulusan kuliah bahkan itu menderita loh. 6 bulan sampai 1 tahun nggak dapat kerja. Udah, itu satu. Kedua, sekalinya pun dapat kerja, gaji berapa? 4-5 juta. 4-5 juta mau buat apa guys 1 bulan? Kirim orang tua 1 juta 2 juta. Bayar kos-kosan 1 juta 2 juta. Habis itu apa? Sisa 1 juta buat makan. Habis itu yang lain-lain nggak bisa. Di Indonesia kita ini bekerja untuk bertahan hidup aja loh. Sedangkan gue dari perspektif diaspora melihat anak-anak Indonesia lulusan SMA, SMK bekerja ke luar negeri. Udah, itu hidupnya berubah total. Dari gaji 4 juta jadi gaji 30 juta, jadi gaji 50 juta. Banyak sekali negara-negara di luar negeri itu lagi butuh kita guys, tenaga kerja muda. Lagi butuh orang-orang Indonesia yang usia produktif untuk kerja di sana. Siapa aja? Jepang lagi butuh 900.000 tenaga kerja. Jerman lagi butuh 300.000 tenaga kerja. Ada Australia, ada Amerika, ada Swiss, ada banyak lagi guys negara-negara di luar negeri yang sedang membutuhkan kalian semua. Modalnya hanya apa? Bahasa asing aja. Udah, gitu loh. Kalau kalian yang mau belajar bahasa asing bisa komen. Kurang tepat kalau Indonesia nomor 4 terkaya di dunia. Kata orang Malaysia, alam ini pun milik Indonesia. Itulah jokes daripada orang Malaysia, geng, yang membuat ikinya ngakak. Kayak gitu. Jadi joker-joker deh kalau bumi ini bukan, 8 planet bukan. Dari alam ini punya Indonesia. Ini jokers ya, geng ya. Jadi kita itu kita bahas di sini itu adalah janganlah kita semua milik Indonesia, ini milik Indonesia, itu milik Indonesia, kayak gitu ya. Indonesia terbentuk tuh udah berapa tahun? Baru 70 tahun. Sedangkan makanan ataupun tradisi itu terbentuk sudah berpuluh juta tahun, kayak gitu. Jadi kita tidak boleh salah satu kita mengklaim ini benda ini milik Indonesia, ini milik Indonesia. Kadang kita seperti contohnya batik itu berada di mana-mana. Di Cina juga ada batik, di Jepang, Korea juga ada batik. Namun perkataannya itu bukan batik lah, yang terkenalnya kan batik kayak gitu ya. Batik itu dari Jawa kayak gitu ya. Namun kalau di bahasa-bahasa lain tuh ada juga kayak gitu. Seperti batik lah, contohnya seperti itu aja gampangnya kayak gitu. Jadi kita tidak boleh mengistilahkan itu dari Indonesia semua. Mungkin nenek moyang kita dulu itu kita DNA dari mana, kita dari turunan mana, kayak itu bisa dari Cina juga. Itu dibawa ke Indonesia dan bertemulah sama orang Persia, orang apa, jadi bergabung menikah jadi orang Indonesia. Bisa seperti itu dalam imajinasi ikinya kayak itu, ataupun karangan-karangan daripada ikinya kayak itu, statement daripada ikinya kayak gitu ya kayaknya. Nah, yang kedua kayak itu ya kayaknya benar, kalau
di mana bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Gak ada salahnya dong kalau akak itu berbahasa Melayu. Namun bahasanya Melayunya lancar banget sih menurut ikinya. Good job buat kakaknya, teruskan belajar bahasa Melayu karena ikinya selaku warga Indonesia yang cukup lumayan lama di Malaysia. Ya fasih sih fasih, tidak sepasi mbaknya itu ya geng ya. Dan gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.